Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao, kamu gila, kamu orang yang tidak berperasaan. Blackwater Jiao menatap ratusan gagak api raksasa yang menyelam turun dari langit dan berteriak. Seluruh tubuhnya hampir membeku dan hampir tidak bisa bergerak. Setelah tertegun sejenak, dia harus menghabiskan cukup banyak upaya untuk mengeluarkan kata-kata ini dari tenggorokannya yang membeku, yang terasa seolah-olah sekeras potongan batu. Ribuan gagak api yang bersarang di pohon murbei kuno yang menjulang tinggi di Gunung Hitam Emas, adalah kekuatan paling solid yang diandalkan oleh klan gagak api. Tanpa mereka, klan gagak api tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk menguasai sebidang tanah itu sendirian. Gagak api ini adalah keturunan langsung dari gagak api emas kuno. Meskipun selama ribuan tahun, garis keturunan mereka menjadi sangat tipis dan tidak semurni gagak api emas kuno, mereka masih mewarisi untaian kekuatan magis gagak api emas kuno. Setiap gagak api dewasa sama kuatnya dengan penyihir senior, namun, mengandalkan sepotong kekuatan sihir gagak api emas kuno, yang mereka kandung dalam darah mereka, mereka dapat dengan mudah bertarung melawan 5 hingga 8 manusia senior magus secara bersamaan. Selain itu, sebagian besar manusia senior magi tidak bisa terbang dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi gagak api ini mampu terbang dengan kecepatan kilat. Ketika mereka bertarung, mereka sangat kuat. Ketika mereka ingin pergi, mereka bisa naik tinggi ke udara dan menghilang dalam sekejap, tanpa meninggalkan satu jejak pun. Biasanya, bahkan jika puluhan magi senior biasa akan menggabungkan kekuatan mereka bersama-sama, masih tidak akan ada jaminan untuk membunuh satu gagak api. Klan Ular Air Hitam, musuh bebuyutan klan gagak api, selalu ditekan oleh klan gagak api, dan tidak pernah bisa menang, yang disebabkan oleh keberadaan gagak api ini. Ular bertanduk, yang merupakan binatang pertempuran khusus dari klan Ular Air Hitam, juga raksasa dan kuat. Ular bertanduk dewasa juga sekuat penyihir senior, dan memiliki keunggulan saat bertarung melawan penyihir senior manusia. Namun, ular bertanduk tingkat senior tidak bisa terbang, oleh karena itu, saat menghadapi Fire Chorus, yang mendominasi udara, ular bertanduk akan kehilangan keunggulan mereka. Dengan kekuatan yang begitu besar, gagak api ini telah menjaga tanah suci Gunung Hitam Emas selama ribuan tahun, tidak pernah pergi ribuan mil jauhnya dari Gunung Hitam Emas. Namun, desa klan Macan Tutul Api berjarak hampir 20.000 mil dari Gunung Hitam Emas, bahkan Air Hitam Jiao dan Jiang Yao tidak menyangka bahwa gagak raksasa yang mengerikan ini akan muncul di sini ketika mereka telah merencanakan semua ini. Paling-paling, mereka telah merencanakan bahwa lelaki tua, Jizuo mungkin akan muncul sendiri dan bertarung melawan pasukan sekutu. Mereka bahkan tidak membayangkan bahwa ratusan gagak api raksasa akan muncul dalam pertempuran ini. Gila, mungkin. Jihao mengeluarkan peluit. Crow menukik dan menggendongnya di punggung, setelah itu naik kembali ke udara. Lalu kenapa aku tidak lebih gila? Semua orang di sini, tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi hari ini. Teriak Jihao. Tombak sepanjang 20 kaki di tangannya melepaskan berkas cahaya berapi-api yang menembus mata ke arah pasukan sekutu, yang telah dengan gila-gilaan melarikan diri kemana-mana di tanah. Gagak emas kecil berkaki 3 telah terbang di sekitar tombak dan berkokok dengan gembira. Setelah setiap berkas cahaya berapi-api setebal kepalan tangan menghantam tanah, itu dengan cepat menyebar ke arah sekitarnya, membentuk dinding berapi-api yang tinggi dan menderu. Dinding tinggi yang berapi-api menyapu area itu sejauh radius ratusan mil dalam sekejap mata bersama dengan panas yang luar biasa. Sekelompok besar prajurit klan sekutu ditelan oleh api. Mereka menangis dan berteriak, penyihir pemula telah dibakar menjadi abu dalam beberapa saat. Junior magi telah berjuang dengan semua kekuatan mereka melawan api, namun, mereka semua dibakar menjadi kok hitam setelah rentang 3 hingga 5 napas. Hanya senior magi yang bisa menahan api yang mengamuk dari tombak panjang dengan tubuh tangguh mereka, dan melompat ke udara, meluncurkan serangan ke arah gagak api yang menyelam. Gagak api mengeluarkan kaus yang menggelegar. Dengan ratusan gagak api berkumpul bersama, suara kokoh mereka sekuat tsunami, bahkan tanah sedikit terguncang oleh kaus mereka. Mereka dengan cepat mengepakkan sayap mereka,
melemparkan bulu api yang tak terhitung jumlahnya bersama dengan potongan-potongan besar api ke tanah. Setiap bulu secara akurat menusuk tubuh prajurit klan sekutu. Semua prajurit yang tubuhnya tertusuk oleh bulu-bulu itu melolong kesakitan, dan seluruh tubuh mereka dibakar. Para maju senior di antara prajurit pasukan sekutu mencoba yang terbaik untuk melompat ke udara dan menyerang gagak api itu. Mereka bisa melompat setinggi 7 hingga 800 kaki di udara, namun, mereka jauh lebih lincah dan bergerak di udara daripada gagak api. Mereka melompat lurus ke atas, melambaikan senjata mereka dan menetas ke arah gagak api, tetapi gagak api memutar tubuh mereka dengan mulus saat mereka dengan bangga berkokong, dengan mudah menghindari serangan yang berisiko jiwa yang diluncurkan oleh para magi senior itu. Bunuh mereka semua, geram Ji Hao, bawa kepala dan jiwa mereka kembali ke leluhur kita. Gagak api berkokok dengan penuh semangat, menyelam sampai mereka kurang dari 1000 kaki di atas tanah dan membuka paruh mereka, setelah itu mereka memuntahkan api berwarna keemasan yang mengamuk. Nyala api yang dimuntahkan pada setiap tembakan oleh tombak yang dipegang di tangan Ji Hao hanya bisa menutupi area dengan keliling 1 mil. Namun, ketika gagak api memuntahkan api, itu akan naik untuk menutupi langit bahkan setelah menghantam tanah. Masing-masing api yang ditembakkan oleh gagak api menutupi tanah sejauh bermil-mil. Sekelompok besar prajurit dari klan sekutu dibakar menjadi abu dalam api, terutama prajurit klan hantu dan klan iblis. Nyala api gagak api emas mengandung kekuatan positif khusus dan murni, yang dapat mematahkan semua jenis kekuatan jahat dan dapat dengan mudah dan alami menekan kekuatan gelap para prajurit dari klan hantu dan klan iblis. Setelah hanya penerbangan pertama gagak api melintasi langit, hampir semua prajurit dari klan hantu dan klan iblis di darat terbunuh. Hanya puluhan atau lebih magi senior yang tersisa hidup, berteriak dan berteriak kesakitan, dengan tubuh mereka terbungkus api. Mereka berlari ke lautan api dan mencoba melarikan diri. Namun, api yang mengamuk telah menyelimuti seluruh area. Kemanapun mereka berlari, ada api di depan mereka. Asap hitam telah menyelimuti tubuh mereka, dan lava yang meleleh oleh bebatuan dan tanah mengalir kemana-mana di tanah. Gagak api raksasa dengan gila-gilaan mengepakkan sayap mereka dan menyebabkan embusan angin kencang yang mendidih dimulai. Angin kencang menggulung lava menjadi gelombang setinggi ribuan kaki. Gelombang lava mengalir melalui tanah, segala sesuatu yang disentuh oleh lava telah menjadi bagian dari api yang mengerikan itu. Bahkan 2 tukang pohon berusia 10.000 tahun lainnya, yang dipanggil oleh teman Ji Hao, Trimen, telah mundur secepat mungkin karena ketakutan, meninggalkan tanah api yang telah menghancurkan segalanya dengan kecepatan tertinggi mereka. Ketika ratusan gagak api mengamuk bersama-sama, makhluk apapun di hutan ini yang mampu berpikir apapun tidak akan berani menantang burung-burung besar ini dengan marah. Di udara, pemimpin klan yang duduk di atas semua jenis burung besar, menangis dan berteriak ketakutan dan kesedihan. Seorang pria tua kurus memegang spanduk leluhur dan berteriak serak ke arah Ji Hao, "Oh penguasa klan gagak api. Kasihan para pejuang kita, tolong tunjukkan belas kasihan. Mereka telah kehilangan kekuatan untuk melawan, mereka tidak bisa elawan amarahmu, maafkan mereka." Mar, Crow mengeluarkan suara tajam dan terbang ke arah lelaki tua itu. Ji Hao mengangkat tombak panjang dan menusukkannya ke dada lelaki tua itu. Setelah Ji Hao merebut darah penyihir senior dari lelaki tua itu, dia mengangkat tombak tinggi ke udara, menggeram seperti hantu ganas, "Kamu menyergap di sini dan mengepung prajurit klan gagak api kami, mengapa kamu tidak memikirkan pengampunanku saat itu? Kamu membuat kesalahan, maka kamu harus menanggung konsekuensinya." Ji Hao mencibir dengan gigi menggertaktik, "Siapapun yang menginginkan pengampunanku harus menjatuhkan senjata mereka dan berlutut di tanah." Puluhan magi senior yang telah melompat ke udara dan mencoba menyerang gagak api itu terkena api gagak api. Tubuh mereka terbungkus di depan, jatuh, dan berguling di tanah sambil melolong kesakitan. Pasukan sekutu sudah runtuh dalam kekacauan. Para prajurit itu memandang gagak api itu dengan putus asa, yang melayang di langit. Tidak diketahui siapa yang pertama turun dan berlutut, tetapi segera sekelompok besar prajurit menjatuhkan senjata mereka dan berlutut keras di tanah. "Berlutut, berlutut!" Kera yang telah berdiri di salah satu bahu raksasa batu, dengan bangga berteriak pada prajurit di sekitarnya, "Berlututlah! Apakah kamu bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri? Kalian semua, berlutut!"
Kera menghitung jarinya dan bergumam, tangkap satu penyihir senior, aku bisa mendapatkan 10 tong minuman keras, saya punya satu di sini, 2. 1 untuk 10, 2 untuk 20, 3. Berapa banyak untuk 3? Puluhan gagak api melayang di atas Blackwater Jiao. Blackwater Jiao meraung ke arah langit dengan putus asa, lalu menjatuhkan parang dan lututnya berdebar ke tanah. Oi, oi, kamu kecil, apakah aku masih pamanmu? Qing Ying melesat ke arah Ji Hao dan mengetuk kepalanya dengan kesal. Ayah, kamu memang pamanku tersayang. Tapi kamu tidak akan bisa membantu dalam hal ini, jadi aku tidak memberitahumu rencananya, kata Ji Hao tersenyum, lalu memuntahkan 3 duri hidup dan mati, hitam dari mulutnya sendiri, melingkarkan rambutnya di kepalanya dan menancapkan 3 duri ke rambutnya. Qing Ying membuka mulutnya tertegun, seperti ikan tanpa air, tampaknya terkejut dengan kata-kata Ji Hao dan tetap diam beberapa saat. Tombak panjang yang baru saja digunakan Ji Hao tersangkut di tanah, dan gagak emas kecil berkaki 3 melayang di sekitar tombak, sambil mengeluarkan kaus lembut dari waktu ke waktu. Meskipun tidak ada yang mengaktifkan kekuatan yang terkandung dalam tombak saat ini, itu masih terus memancarkan panas yang hebat, yang membuatnya tak tertahankan bagi penyihir pemula untuk berdiri pada jarak kurang dari 100 kaki dari tombak. Bukankah ini harta karun sihir roh dari tetua Ji Zuo? Qing Ying tiba-tiba melompat ketika dia mengenali tombak ini. Ini adalah harta karun sihir roh Ji Zuo, pada saat yang sama itu juga merupakan harta karun sihir yang diwariskan dari klan cabangnya. Menurut legenda, tombak ini ditempa oleh salah satu leluhur Ji Zuo, Raja Penyihir Puncak. Sejarah tombak itu membentang lebih dari 10.000 tahun dan telah diturunkan dari generasi ke generasi. Dalam 10.000 tahun ini, Raja Penyihir dan Majus senior yang kuat lainnya telah memelihara tombak ini dengan darah mereka sendiri. Sekarang, tombak itu mampu mendengar pikiran pemiliknya dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan Ji Hao yang telah menggunakannya dengan kekuatan junior magus, telah dengan mudah menusuk tubuh senior magus dengan itu. Adapun 3 duri hidup dan mati, Qing Ying bisa mengenalinya bahkan jika dia telah dibutakan. Ini adalah milik King Fu, saudara sedarahnya, harta karun sihir roh, salah satu harta sihir yang diwariskan dari klan Qing Yi. Total ada 9 dari mereka, 3 duri cian dan 3 duri putih mampu menyelamatkan nyawa, sedangkan 3 duri hitam adalah senjata ampuh yang bisa membunuh seorang pria dalam sekejap mata. Ji Hao baru saja melukai Jiang Yao dan air hitam Jiao dengan 3 duri hitam ini, jelas bahwa King Fu telah memberikan kekuatan untuk mengendalikan duri ini kepada Ji Hao. Yang berarti, baik Ji Zuo dan King Fu tahu tentang rencana Ji Hao, dan hanya Qing Ying yang dirahasiakan untuk saat ini. Qing Ying menggantung busur di bahunya dan membuka tangannya, bingung dan tak berdaya berputar-putar di sekitar Ji Hao sambil mengeluh, oi, mengapa kalian semua melakukan ini padaku? Menurutmu siapa aku? Hao, aku paman tersayangmu. Bagaimana mungkin kamu bahkan tidak memberitahuku sepatah kata pun tentang ini? Teriak Qing Ying tidak puas, di mana kasih sayang keluarga kita? Hao, aku terluka sangat parah. Ji Hao berbalik, menyipitkan matanya, menyeringai kepada Qing Ying, dan berkata, kasih sayang keluarga, nah, kami memiliki begitu banyak tahanan di sini, paman, Anda bisa memilih yang muda dan kuat itu, dan memilih 30.000 untuk klan Anda. Saya tidak berpikir klan Qing Yi memiliki cukup budak, itulah sebabnya saya akan memberi Anda 30.000 budak yang kuat, bagaimana itu untuk kasih sayang keluarga kami? Wah! Qing Ying berteriak dan tiba-tiba melompat ke udara, dan membalik di udara beberapa kali. Dia tertawa terbahak-bahak bahkan bulu matanya jatuh. Iya, ini adalah Hao yang baik yang saya kenal. Wow, 30.000 budak. Kali ini, klan Qing Yi kita akan menghasilkan banyak uang. Qing Ying pergi dengan riang, membawa anggota klannya dan mulai memilih budaknya segera. Pasukan sekutu yang telah mengepung desa klan Macan Tutul Api kali ini, telah mengumpulkan prajurit elit dari puluhan klan. Semua prajurit ini tinggi dan kuat, setelah membawa mereka kembali ke klan dan mengendalikan hidup mereka dengan sihir rahasia, mereka semua akan menjadi budak dengan kualitas terbaik. Dengan 30.000 budak ini, klan Qing Yi dapat membuka setidaknya 3 tempat berburu tambahan, dan 7 hingga 8 tambang, mereka mungkin memelihara hewan puluhan kali lebih banyak. Sumber daya klan akan mulai tumbuh 2 kali lipat,
atau bahkan 3 kali lipat, penyimpanan makanan klan akan berlimpah, anak-anak yang baru lahir akan tumbuh lebih sehat dan kuat. Ini adalah siklus yang baik, dengan kesempatan ini, klan King Yi bahkan mungkin bisa meletakkan basis mereka untuk menjadi klan besar dari klan kecil. Sebelumnya, ketika klan King Yi akan bertarung bersama dengan klan Gagak Api, bahkan jika ada musuh yang tertangkap selama pertarungan, klan Gagak Api dan klan ketergantungan lainnya akan mengambil sebagian besar dari mereka. Klan King Yi kadang-kadang akan mendapatkan beberapa ratus budak, yang sudah bisa dianggap sangat beruntung. Tapi kali ini, Ji Hao telah memberi klan King Yi 30.000 budak yang kuat hanya dengan satu kata. King Ying sangat bersemangat, bahkan kakinya mulai terhuyung-huyung saat berjalan, seolah-olah dia mabuk parah. Di hutan, yang diselimuti oleh gelombang udara panas, sekelompok besar prajurit telah menjatuhkan senjata mereka dan berlutut di tanah. Semua wajah mereka pucat mematikan, hampir tidak terlihat seperti manusia. Ratusan gagak api melayang di langit, terbang melintasi udara dekat tanah dari waktu ke waktu, dan membawa aliran udara dengan panas yang luar biasa, benar-benar menghancurkan sedikit keberanian bertarung terakhir di hati para prajurit ini. Ratusan orang majus senior dari puluhan klan, bersama dengan puluhan tetua dan magus pries yang telah memimpin pasukan, meringkuk ke samping, semuanya memiliki wajah pucat mematikan yang sama yang bahkan tidak seperti manusia. Mereka telah tertipu oleh Jiang Yao, tertarik dengan hadiah yang dijanjikan Jiang Yao kepada mereka, menggunakan semua kekuatan elit klan mereka dan memasang jebakan di sini, yang dirancang untuk Ji Xia dan putranya. Namun, mereka bahkan tidak bisa membayangkan bahwa Ji Hao bisa berplot, dan telah menyutradarai pertunjukan hebat ini. Puluhan klan skala besar, menengah, dan kecil dalam jarak ribuan mil memiliki prajurit elit mereka berkumpul di sini. Saat ini, hanya sekelompok orang tua dan lemah, wanita dan anak-anak yang tersisa di desa mereka. Di hutan Southern Wasteland, sebuah lan yang telah kehilangan semua prajurit elit mereka hampir tidak bisa bertahan bahkan selama setengah bulan. Semua orang khawatir, dan mengutuk wanita gila sialan, Jiang Yao. Pada saat yang sama, beberapa dari mereka mulai melirik Ji Hao dari waktu ke waktu, memikirkan apakah ada cara untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dan klan mereka dari situasi berbahaya ini. Tidak terlalu jauh dari senior magi dan magus pries ini, ada puluhan magus pries dan tetua klan macan tutul api yang sibuk dengan sesuatu. Puluhan tenggorokan bis yang baru ditangkap dipotong, darah mereka bercampur dengan bubuk yang digiling oleh emas, batu giok dan batu mineral lainnya dan dibuat menjadi cairan lengket berwarna merah darah yang memancarkan rasa kekuatan magis yang kuat. Magus pries dan tetua klan macan tutul api dengan bersemangat melukis di tanah dengan cairan merah darah ini. Simbol mantra merah darah dicat di tanah datar satu demi satu, semua simbol mantra ini terus-menerus melepaskan kekuatan yang kuat, yang membuat orang merasa sulit untuk bernapas. Di tengah simbol mantra ini, sebuah altar telah dibangun oleh puluhan tulang binatang besar. Di sekitar altar ada totem gagak api emas sepanjang ratusan kaki yang telah dicat dengan darah. Blackwater Jiao, yang terluka parah dan berbaring di tanah, mengarahkan pandangannya pada para tetua dan magus pries yang sibuk di sekitar altar. Klan ular air hitam dan klan gagak api adalah musuh bebuyutan, mereka telah bertarung satu sama lain selama ratusan tahun, dan oleh karena itu, mereka semua sangat akrab dengan kekuatan dan sihir satu sama lain. Ketika Blackwater Jiao melihat bahwa itu para tetua dan magus pries akan menyelesaikan totem dan altar, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat seperti selembar kertas. Tiba-tiba, Blackwater Jiao berteriak dengan suara serak, upacara persembahan jiwa leluhur. Kamu akan menawarkan kami kepada jiwa leluhur klan gagak apimu sebagai persembahan. Seiring dengan suara Blackwater Jiao, semua magi senior dan magus pries yang ditangkap berteriak keras secara bersamaan. Mereka berdiri ketakutan dan panik, dengan putus asa berteriak dan mengutuk ke arah Ji Hao. Namun, setelah mereka hanya mengeluarkan beberapa kata, cahaya cian samar melintas melalui 3 duri hitam hidup dan mati yang menempel di rambut Ji Hao. Setelah itu semua magi senior dan magus pries itu jatuh kembali ke tanah. Kamu benar, kalian semua adalah Oblations. Ji Hao memandang Blackwater Jiao, merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, atau, bagaimana menurutmu aku membuat Tuan Gagak meyakinkan banyak temannya untuk datang dan membantuku?
Semua gagak api yang melayang di udara berkokok ke arah langit bersama-sama, dan totem gagak api emas berkaki 3 yang dilukis di tanah tiba-tiba menyala, memulai api yang mengamuk. 9 gagak api paling raksasa berdiri di sekitar altar dalam lingkaran. Kesembilan dari mereka mengangkat sayap mereka dan mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi, sambil menatap terik matahari di langit. Saat itu tengah hari, sinar matahari terik seperti lava menyebar, membuatnya terlihat seolah-olah sayap gagak api ditutupi dengan emas, lapisan cahaya keemasan seperti air beriak di tubuh mereka. Jika seseorang melihat dengan cermat, jauh di dalam pupil setiap gagak api yang berdiri di sekitar altar, simbol mantra bundar kecil bisa terlihat berkedip. Simbol mantra ini berwarna emas dan bulat, dikelilingi oleh lapisan cahaya yang menyala-nyala, seperti matahari di langit, memberikan getaran kuno dan suci yang tak terlukiskan. Gagak api raksasa lainnya diam-diam melayang di udara. Mereka semua menatap altar, yang tampak misterius dan khusyuk yang tak terkatakan. Gagak api raksasa ini bahkan menahan napas, dan tubuh mereka sedikit gemetar, bulu mereka yang sekeras besi sedikit berbenturan satu sama lain dan membuat suara perak. Haha, haha, hahaha. Blackwater Jiao tertawa terbahak-bahak, dan berkata, tidak pernah aku berpikir bahwa aku akan menyaksikan upacara persembahan darah nenek moyang khusus rahasia kuno dari klan gagak apimu dengan mataku sendiri. Ji Hao, kamu punya beberapa bola, kecil, kamu benar-benar punya bola. Klan gagak apimu bahkan tidak menggunakan upacara persembahan darah, 9 matahari di atas langit, ini selama upacara pemujaan leluhur centurialmu, beraninya kamu menggunakannya seperti ini. Dasar kecil, Ji Hao sedang mengutak-atik 3 duri hitam hidup dan mati, yang segelap tinta, sambil melihat Blackwater Jiao, yang hampir menjadi gila, dengan senyum tipis di wajahnya dan berkata, persembahan darah rahasia, 9 matahari di atas langit, tidak dilakukan oleh kakekku selama upacara pemujaan leluhur centurial, karena mereka tidak memiliki persembahan yang memenuhi syarat pada saat itu. Lagi pula, di kuil leluhur tanah suci kami menyembah semua jiwa leluhur kami, yang sebagian besar adalah jiwa gagak api emas berkaki 3 asli yang telah ada sejak awal waktu, mereka telah melihat dan melalui begitu banyak, itulah sebabnya mereka bahkan tidak akan melirik persembahan biasa. Ji Hao menancapkan 3 duri hitam kembali ke rambutnya, menggosok tangannya dan melanjutkan. Dia mengangkat bahu, dan berkata sambil tersenyum, jika kita telah menggunakan persembahan darah rahasia, 9 matahari di atas langit, selama upacara dengan gegabah, dan telah membangunkan jiwa gagak goreng emas kuno, tetapi tidak akan memiliki persembahan yang memenuhi syarat untuk mempersembahkannya, maka kita harus meminta maaf kepada mereka dengan mempersembahkan darah dan jiwa kita sendiri kepada mereka. Kakek-kakek saya itu semua kuat dan energik, mereka belum siap untuk mati. King Ying datang dengan beberapa prajurit klan gagak api yang tinggi dan kuat, meraih kaki dan lengan Blackwater Jiao dan meletakkannya di tengah altar. Blackwater Jiao berteriak serak sambil berjuang dengan semua kekuatannya yang tersisa. Namun, semua titik akupuntur magusnya ditusuk oleh Ji Hao dengan 3 duri hitam hidup dan mati, yang mengandung racun mematikan yang telah dikumpulkan dengan digunakan oleh magus Pries klan King Yi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, racun itu telah mengendalikan tubuh Blackwater Jiao, dan telah merampas kekuatan perlawanannya. Ji Hao, kamu kecil. Air hitam Jiao berteriak, beraninya kamu. Ada 158 orang majus senior dan 79 magus Pries dan tetua dari 32 klan, tidakkah kamu berani menawarkan kami semua kepada leluhurmu? Mengapa tidak? Tertawa Ji Hao santai, dan berkata, 158 orang majus senior dan 79 magus Pries dan tetua, bahkan jiwa gagak api emas kuno tidak akan terlalu pilih-pilih untuk itu. Kali ini, leluhur kita harus memberkati saya dengan hadiah. Tidak hanya Blackwater Jiao, tetapi juga semua magi senior dari klan lain, magus Pries dan tetua mereka mulai berteriak gila. Mereka juga dikendalikan oleh racun duri hitam, dan tidak dapat menggerakkan bahkan satu jari, hanya indera lidah mereka yang bertindak normal. Ji Hao, tolong, kami tahu bahwa kami melakukan kesalahan, kami semua bersedia menerima hukuman, dan kami bersedia mengikuti klan gagak api. Tuan Ji Hao, kami salah, kami salah. Klanku bersedia mengikutimu dan menjadi salah satu klan ketergantunganmu. Ya Tuhan, saya tidak ingin mati, saya tidak ingin mati.
Ji Hao, Tuan yang baik Ji Hao, tolong. Biarkan aku hidup, biarkan aku hidup. Itu semua karena Jiang Yao, Jalang itu. Itu semua salahnya. Kami tidak pernah ingin menyinggung klan Gagak Api. Orang-orang ini, yang memiliki status tinggi di klan mereka sendiri, sekarang bahkan menangis sepenuh hati dan memohon kepada Ji Hao untuk menyelamatkan jiwa mereka. Jika Ji Hao hanya akan membunuh mereka, mereka tidak akan begitu takut. Beberapa dari mereka bahkan rela mati di Southern Wasteland. Mati dalam pertempuran untuk kepentingan klan adalah kehormatan terbesar, dan jiwa mereka akan kembali ke kuil leluhur klan mereka, bergabung dengan jiwa leluhur mereka, dan menerima persembahan dari klan mereka. Namun, Ji Hao tidak hanya akan membunuh mereka, dia juga akan mempersembahkannya kepada leluhur klan Gagak Api sebagai persembahan. Jiwa mereka tidak akan pernah bisa kembali ke tanah suci klan mereka setelah itu, sebaliknya, mereka akan ditelan dan diserap oleh jiwa Gagak Api Emas, menjadi bagian dari mereka. Jiwa Gagak Api Emas, yang disembah oleh klan Gagak Api, akan tumbuh kuat karena pengorbanan mereka, tetapi sebagai imbalannya mereka akan menghilang selamanya dari dunia ini. Oleh karena itu, mereka sangat ketakutan, mereka menangis ketakutan, wajah berlinang air mata, beberapa dari mereka bahkan buang air kecil di celana mereka, menjatuhkan martabat mereka dan terus-menerus memohon kepada Ji Hao untuk tidak melakukannya. Cepat, matahari yang terik tinggi di langit, ini adalah saat yang tepat untuk upacara persembahan, kata Ji Hao dengan suara dingin, Paman, cepat, bunuh pemimpin klan ini, maka kamu bisa mengambil 30.000 prajurit itu tanpa masalah tersembunyi. King Ying bergerak lebih cepat, dia melemparkan orang-orang Majus senior, para pendeta magus, dan para tetua yang wajahnya semuanya berlinang air mata dan ingus, ke altar, menumpuk seperti kayu bakar. 9 gagak api raksasa yang berdiri di sekitar altar mengeluarkan sedikit kepuasan. Bahkan mereka belum pernah melihat upacara persembahan darah rahasia, 9 matahari di atas langit, ini dengan mata kepala sendiri, meskipun itu diturunkan melalui garis keturunan mereka sendiri. Yang tertua di antara 9 gagak api ini berusia hampir 1000 tahun, namun, dalam 1000 tahun, klan gagak api tidak pernah melakukan upacara persembahan darah rahasia, 9 matahari di atas langit ini. Dahulu kala, ketika masih ada Raja Magus, bahkan magi ilahi di klan gagak api, klan akan menyiapkan persembahan yang cukup dan melakukan upacara seperti ini setiap abad. Itu adalah periode puncak pertumbuhan klan Gagak Api, kekuatan klan bahkan lebih besar daripada klan yang kuat seperti klan Bifang dan klan Rosevins. Bahkan Gagak Api ini terpesona oleh kemuliaan saat itu. Kali ini, Ji Hao telah menyiapkan lebih dari 200 magi dan magus pries yang kuat tingkat senior sebagai persembahan, ditambah dengan lebih banyak prajurit junior magi dan magi pemula sebagai cadangan, hanya jika ada kebutuhan, mereka akan dilemparkan ke altar sebagai persembahan kapan saja. Upacara persembahan darah ini harus berhasil. 9 gagak api raksasa semuanya sangat bersemangat, bahkan tubuh mereka sedikit gemetar. Gagak api ini melirik Ji Hao dengan pujian di mata mereka. Mereka telah melakukan perjalanan begitu cepat untuk membantu dan bertarung dengan Ji Hao, hanya upacara persembahan darah rahasia, 9 matahari di atas langit, ini yang sepadan dengan perjalanannya. Segera, semua majus senior, magus pries dan tetua dari klan yang berbeda dilemparkan ke altar, dan ribuan majus junior elit diseret ke samping altar, berdiri di atas totem besar yang dilukis di tanah. Api yang besar dan mengamuk tiba-tiba muncul dari 9 tubuh gagak api raksasa, dan suara yang sangat tajam dan bergema datang dari altar, yang mencapai langit. Ji Hao, apakah kamu tidak ingin tahu kebenaran tentang serangan yang diderita Aba dan Amamu di Gunung Hitam Emas, di kuil leluhurmu sendiri 10 tahun yang lalu? Air hitam Jiao tiba-tiba berteriak serak, di dalam tanah sucimu di Gunung Hitam Emas, mereka adalah tetua dan kita. Ji Hao mengangkat tombak panjang itu tinggi-tinggi dan menusuk tenggorokan air hitam Jiao. Blackwater Jiao menatap Ji Hao dengan tertegun, pupil matanya yang berangsur-angsur redup dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Bukan untuk kamu katakan, baik Aba dan Ama sudah tahu bahwa seseorang di Tanah Suci telah berkolusi dengan tim pembunuhmu. Tapi Aba tidak ingin menggali dan saya sudah tahu siapa orang itu. Mengapa aku membutuhkanmu untuk memberitahuku tentang itu? Ji Hao menatap Blackwater Jiao dengan dingin, sambil memutar pergelangan tangannya.
Tiba-tiba, darah menyembur keluar dari luka air hitam Jiao seperti mata air. Dari langit yang sangat jauh, seberkas cahaya berapi-api melesat ke atas. Hao, geraman Jixia terdengar jauh. Menawarkan, mulai. Ji Hao mengangkat lengan kanannya dan melambaikan tinjunya dengan keras ke udara. 9 gagak api raksasa berteriak secara bersamaan. Pada saat yang sama, gagak api emas berkaki 3 yang tembus pandang perlahan muncul di atas altar, dan semua persembahan di altar diselimuti oleh nyala api yang besar, emas, dan tembus pandang. Api emas membubung tinggi ke udara, mewarnai hutan di sekeliling ratusan mil menjadi warna emas yang luar biasa. Aba, kamu terlambat. Ji Hao melihat seberkas cahaya berapi-api itu, yang melesat di udara, dan tersenyum sederhana dan jujur. Oh jiwa-jiwa nenek moyang kita yang agung, tolong ambil persembahan sederhana ini dari klan gagak api. Ji Hao mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan mulai menggumamkan mantra upacara persembahan yang diajarkan secara lisan dan diturunkan dari generasi magus Pries klan gagak api. Kulit mereka, tulang mereka, darah mereka, daging mereka, jiwa mereka dan roh mereka, semuanya sekarang, akan menjadi milikmu. Di belakang tubuh Ji Hao, sepotong besar api berkobar, di dalam api, gagak api yang menjulang terbang dan menari, diam-diam berkokok ke arah langit. Di atas altar, di dalam cahaya keemasan yang berapi-api, gagak api emas berkaki 3 tembus pandang perlahan dan sedikit membuka matanya yang ramping. Sinar cahaya keemasan yang sangat tipis yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari matanya yang menyipit. Gagak api emas menatap tumpukan pemimpin klan di altar, tiba-tiba melebarkan matanya, dan mengeluarkan suara yang sangat nyaring yang penuh kegembiraan. 9 gagak api yang berdiri di sekitar altar juga mengeluarkan suara keras dan jelas, saat satu jatuh yang lain bangkit. Mereka melambaikan sayap mereka dan mulai menari perlahan di sekitar altar, dengan ekspresi serius dan hormat. Gagak api raksasa ini menari perlahan dan anggun, seperti bangsawan kekaisaran dalam upacara paling suci, setiap gerakan mereka tampak misterius tak terlukiskan. Pada saat yang sama ketika gagak api sedang menari, gagak api di jauh yang ditunggangi oleh Jixia tiba-tiba berkokok keluar dan berhenti terbang. Ia merentangkan sayapnya di udara, mata menyemburkan cahaya yang menyala-nyala, sambil dengan sungguh-sungguh menatap ke arah altar. Cahaya berapi-api di sekitar tubuhnya berubah menjadi bola cahaya transparan, membungkus Jixia dengan erat di dalamnya. Upacara persembahan darah, 9 matahari di atas udara, adalah upacara persembahan paling suci yang telah diturunkan melalui garis keturunan gagak api ini. Mereka tidak akan membiarkan siapapun mengganggu upacara suci ini, bahkan Jixia tidak memiliki kekuatan seperti itu. Ji Hao terus membaca mantra, kekuatan tak terlihat mulai berputar dan berkumpul dari udara sekitarnya, diselimuti oleh kekuatan tak terlihat ini, suara mantra-mantra yang rendah berangsur-angsur tumbuh keras dan nyaring. Perlahan, suara mantra yang menyedot naik tinggi ke udara dan turun kembali dari balik awan. Suara guntur yang teredam tiba-tiba datang dari langit, potongan-potongan awan dihancurkan oleh gelombang suara yang tak terlihat, memamerkan langit biru. Sebuah bukit terapung yang radius bermil-mil perlahan melayang melintasi udara di atas Ji Hao bersama dengan angin. Kekuatan misterius yang tak terlihat yang ditarik oleh suara mantra yang menghantam bukit ini sedikit menghantam bukit ini dan menghancurkannya menjadi abu dengan tenang. Setelah itu awan abu besar perlahan menghilang ke udara oleh angin. Persembahan di atas dan di sekitar altar diam-diam menyala, baik daging maupun jiwa mereka terbakar dengan cepat. Bau darah yang kental bisa dirasakan bersama dengan aliran udara panas yang mengandung kekuatan besar, yang berputar dan melayang di udara. Gagak api emas di atas altar perlahan membuka paruhnya dan menghirup aliran udara panas ajaib ini di dalam tubuhnya. Tubuh tembus pandang gagak api emas berangsur-angsur menjadi tebal dan nyata. Sepertinya telah mendapatkan tubuh nyata yang terbuat dari daging dan darah alih-alih memiliki bentuk jiwa. Jejak kekuatan yang sangat kuat memancar dari tubuh gagak api emas. Stone, Trimen, Ape, Hang Luo dan teman-teman Ji Hao lainnya, yang telah berdiri di lereng gunung yang sangat jauh, terkena sedikit jejak kekuatan ini, membuat semuanya jatuh dengan keras di tanah dan berguling. Setelah itu mereka tampaknya tidak dapat bangkit kembali tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Bahkan 2 Tremen berusia 10.000 tahun itu meraung ketakutan, menarik kaki mereka keluar dari tanah dan melarikan diri dengan kecepatan tertinggi mereka.
Kedua Tremen berusia 10.000 tahun ini sama kuatnya dengan senior magi tingkat puncak, tetapi mereka bahkan tidak tahan dengan jejak kekuatan yang telah dipancarkan dari jiwa gagak api emas. Ji Hao tidak bisa mulai membayangkan betapa kuatnya gagak api emas ini. Mungkin itu sekuat raja penyihir yang legendaris, atau bahkan lebih. Ini adalah makhluk kuat kuno yang legendaris, bahkan jika itu telah jatuh dan menjadi gumpalan roh yang disembah oleh klan gagak api di tanah suci mereka, itu masih bisa meledakkan kekuatan yang cukup, begitu mendapat kesempatan, untuk mengejutkan seluruh dunia. Gagak api emas setinggi hampir 1000 kaki berdiri diam di altar, perlahan mengangkat sayapnya dan melepaskan berkas cahaya yang sangat tipis yang tak terhitung jumlahnya, yang kemudian mengembun menjadi 9 simbol mantra emas besar di udara. Simbol mantra emas itu kemudian perlahan naik ke udara. Di langit, setinggi lebih dari 10.000 kaki dari tanah, simbol mantra emas itu melintas di udara dan menghilang. Ji Hao dengan jelas melihat bahwa simbol mantra emas itu terbang menuju matahari. Pada saat berikutnya, matahari memancarkan cahaya yang menusuk mata, bersamaan dengan panas yang hebat turun dari langit. Hutan tiba-tiba menyala, menjadi sangat terang, gunung, pepohonan, dan bumi semuanya menjadi hampir transparan ketika dihujani cahaya seputih salju ini. Semuanya menjadi semurni glasir berwarna di bawah cahaya ini. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa menghalangi cahaya semacam ini. Cahaya dan panas primitif murni ini, turun dari udara, menyelimuti altar yang memiliki radius ribuan kaki, yang telah didirikan oleh Ji Hao dan Magus Pries klan macan tutul api di dalamnya. Gumpalan udara panas yang mengandung kekuatan besar mulai mendekati tubuh Ji Hao dan menyembur ke dalam. Setelah dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, Ji Hao memiliki puluhan meridian yang menyala di dalam tubuhnya, namun, sementara tubuhnya menyerap kekuatan magis ini yang datang bersama dengan udara panas, meridian interleaving yang lebih kompleks menyala di dalam tubuhnya, cahaya redup dan berapi-api mulai perlahan dipancarkan dari meridian ini. Ji Hao mengerti, ini adalah hadiah dari upacara persembahan darah rahasia, 9 matahari di atas udara. Gagak api emas telah menarik kekuatan magis, yang telah masuk ke tubuh Ji Hao dan perlahan-lahan mengaktifkan sumber kekuatan yang terkandung di tubuhnya, yang telah hilang oleh klan gagak api melalui berlalunya ribuan tahun terakhir. Ji Hao merasa matanya mendidih panas, dan tubuhnya terik. Bola api di dalam dadanya menjadi lebih kuat dan kompak. Kekuatan panas yang besar diam-diam mengembun menjadi beberapa simbol mantra halus seperti bulu yang samar, transparan, dan bertatahkan di kulit Ji Hao satu demi satu. Ji Hao bahkan tidak menyadari bahwa dia telah mendapatkan kemampuan khusus keempatnya, armor api emas, kemampuan khusus yang hanya ada di legenda klan gagak api. Objek armor api emas adalah kemampuan khusus magis pertahanan, simbol mantra ini yang dipadatkan oleh kekuatan besar yang terkandung di udara panas, memiliki kekuatan pertahanan yang tangguh. Selain itu, mereka sebagian besar dapat meningkatkan kemampuan terbang dan berlari, yang berarti bahwa simbol mantra ini dapat meningkatkan kecepatan Ji Hao setidaknya 2 kali lipat setelah dia memicu sayapnya yang berapi-api. Tuan Gagak, yang telah berdiri di bahu Ji Hao, melepaskan suara bahagia sambil mengangkat sayapnya tinggi-tinggi. Sinar tipis cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya bersinar ke arah Tuan Gagak dari segala arah juga dan masuk ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, 3 bulu di kepala Tuan Gagak berkobar, lalu perlahan berubah menjadi keemasan, setelah itu cakarnya juga menyala dan segera berubah menjadi warna emas yang luar biasa, seolah-olah disepuh. Garis keturunan gagak api emas yang kurus, yang terkandung dalam tubuh Mer Crow, sebagian besar telah ditingkatkan, yang meningkatkan prospek masa depannya. 9 gagak api raksasa yang berdiri di sekitar altar bahkan lebih bahagia. Mereka menelan cahaya yang datang dari udara, sementara itu, tubuh mereka semua terbakar, di sayap atau ekornya, ada 1 atau 2 bulu yang perlahan-lahan berubah menjadi warna keemasan muda di dalam api. Mirip dengan Tuan Gagak, garis keturunan gagak api emas, yang terkandung dalam tubuh mereka, telah ditingkatkan. Kekuatan mereka tidak segera meningkat banyak, namun, mereka pasti akan menjadi jauh lebih kuat daripada gagak api biasa lainnya di masa depan. Semua gagak api di dekatnya berkokok ringan. Kurang lebih, garis keturunan mereka semua telah ditingkatkan. Tidak diragukan lagi, orang.
Yang mendapatkan hasil maksimal dari upacara persembahan ini adalah jiwa api emas yang berdiri di atas altar, tubuhnya yang redup dan tembus pandang sudah menjadi seperti patung yang ditempa dengan emas murni, seluruh tubuhnya bersinar dalam cahaya keemasan ilahi. Api emas sedikit mengangguk ke arah Ji Hao, lalu mengeluarkan suara puas. Itu berubah menjadi bola cahaya yang menyala-nyala dan menghilang ke udara, tanpa meninggalkan satu jejak pun. Embusan angin kencang bertiup. Altar, bersama dengan tanah di bawahnya, langsung berubah menjadi abu putih, yang digulung oleh angin dan tertiup angin. Saat Ji Hao melakukan upacara persembahan darah, Ji Xia, yang datang dari lembah sungai dingin bukan satu-satunya penonton yang telah menonton upacara besar ini dari jauh. Saudaraku, bukankah kita sedikit tidak tahu malu? Di lereng gunung, sangat jauh dari altar dan kerumunan, di bawah naungan cabang dan daun yang lebat, Di Luo bersandar di cabang pohon kapur barus, dengan malas mengambil segenggam daun lembut dari cabang dan melemparkannya ke mulutnya, dan mulai mengunyah. Wanita cantik yang malang, Jiang Yao, Magus Priestess, hatinya pasti hancur sekarang. Dia tidak bisa melihat kami melancarkan serangan. Aduh, dia pasti terisak dengan patah hati sekarang. Disa telah berdiri di dalam hutan semak dengan wajah serius. Mata tegak yang terletak di tengah dahinya telah berubah menjadi hitam bersih, tidak ada pupil yang terlihat di dalamnya. Di dalam mata, cahaya redup berputar perlahan, seperti pusaran air yang dalam. Dengan mata ini, dia dengan jelas melihat semua detail selama upacara persembahan darah yang sedang dilakukan oleh Ji Hao saat ini. Tangan kirinya tertutup di bawah lengan jubahnya yang lebar, sementara jari-jarinya mengutak-atik piring giok merah darah seukuran telapak tangan. Magus Priestess cantik, saudaraku tersayang, tolong, jangan memikirkan hal lain tentang wanita ini, kecuali urusan kita. Tangan kanan di Luo membawa cambuk kecil, dengan gagangnya yang terbuat dari emas murni. Dia mengayunkan tangan kanannya ke belakang dan mencambuk di Luo sedikit saat berbicara. Aku berasumsi bahwa kamu masih bisa merasakan sedikit rasa sakit dari bola matamu yang baru tumbuh ini. Mudah-mudahan, ini akan membuatmu lebih pintar. Ingat, di Luo, hubungan antara kita dan wanita itu, Jiang Yao, hanya bisa menjadi bisnis murni. Anda tidak bisa membiarkan apapun yang mungkin memengaruhi pengambilan keputusan Anda ke dalam pikiran Anda, tidak pernah. Disa kemudian menoleh ke Di Luo dan berkata, cahaya redup yang berputar di dalam matanya yang tegak tiba-tiba melesat keluar. Saya telah bertanggung jawab atas taring darah, menangkap dan menjual budak di gurun selatan ini, selama 500 tahun sekarang. Di Luo, saudaraku, kata Disa serius, sepanjang 500 tahun. Aku ingat dengan jelas, dalam periode ini, budak-budak yang ditangkap dari tanah primitif ini dan dijual olehku, berjumlah 2.078.9.537. Namun, dalam 500 tahun ini, para prajurit taring darah, maksudku, klan kita sendiri yang memiliki garis keturunan bangsawan dan prajurit klan Jia yang baik itu, tidak kehilangan satu pun, kata Disa sambil dengan bangga mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, meskipun, puluhan ribu prajurit budak bernyawa rendah itu telah mati, sementara aku bertanggung jawab, tidak ada klan kita sendiri dan prajurit klan Jia yang jatuh selama seluruh periode waktu ini. Tidak ada satu pun. Itu luar biasa. Kakakku tersayang, itu benar-benar luar biasa, kata Di Luo sambil menyeringai asal-asalan. Aku hanya mengatakan itu. Jiang Yao adalah wanita yang sangat cantik, sangat cantik. Baunya sangat berbeda dari gadis-gadis yang aku kenal. Kamu benda bodoh. Disa memukul kepala Di Luo dengan keras dengan gagang cambuk karena marah, dan menggeram dengan suara rendah, jangan sentuh wanita itu, jangan pernah memikirkannya. Dan, jangan tertipu oleh kecantikannya. Di Luo, fakta bahwa saya tidak kehilangan satu pun prajurit yang memiliki garis keturunan bangsawan, adalah karena saya cukup berhati-hati dan tenang, yang lebih penting, saya cukup tidak tahu malu. Tidak tahu malu, kata Di Luo sambil menatap Disa dengan sedikit keterkejutan di wajahnya, kamu mengatakan bahwa kamu sangat tidak tahu malu. Seperti yang kamu katakan. Disa berbalik dan melihat ke arah altar, yang diselimuti oleh cahaya berapi-api yang besar dan nyala api yang mengamuk yang bahkan telah mencapai langit, dan berkata, saya berjanji pada Jiang Yao untuk membantunya dan orang-orang barbar bodoh yang dia kumpulkan di sini untuk menyerang musuhnya. Tapi, kami telah berdiri di sini dan menonton sepanjang waktu.
Kami telah menyelamatkan pasukan kami dan tidak melakukan apa yang telah kami janjikan kepadanya. Ini memang sangat tidak tahu malu. Disa mengangkat bahu, lalu melanjutkan, tapi, apa masalahnya tentang tidak tahu malu? Kami tidak gegabah melancarkan serangan itu, jadi burung-burung besar yang mengerikan itu tidak bisa melukai orang-orang kami. Tidak ada satu pun dari klan bangsawan kami, dan prajurit klan Jia yang setia dan andal itu terluka selama pertarungan ini. Disa kemudian mencibir, mengarahkan jarinya ke arah altar dan berkata, "Saudaraku, bisakah kamu memberitahuku, jika kita melakukan persis seperti yang telah kita janjikan pada wanita itu, dan telah membantu orang-orang barbar itu dan melancarkan serangan dengan bodoh, berapa banyak dari orang-orang kita yang akan mati ketika burung-burung besar gila itu muncul?" Diluo tetap diam beberapa saat, lalu mengangguk dan berkata, "Oke, berhati-hatilah, tenang dan tidak tahu malu, aku sudah mengingatnya." Disa melirik Diluo dalam-dalam, menghela nafas dan berkata, "Mudah-mudahan, kamu benar-benar melakukan Diluo." Disa kemudian mengayunkan cambuk ke arah semak-semak ke samping, memukul dan mematahkan potongan-potongan besar cabang dan daun, yang lembut dan berair. Miron hijau samar menyembur keluar dan memancarkan aroma herbal ringan, dengan cepat menyebar di udara. Mata tegak Disa menutup perlahan, lalu dia dengan tenang berkata, "Tadi malam, saya menerima perintah transfer. Dikatakan bahwa karena kontribusi berjasa yang telah saya buat selama 500 tahun ini, saya akan menjadi pemimpin baru Bulan Darah. Dalam 3 hari aku akan mengambil semua budak yang telah kita peroleh selama ini dan pergi dari sini. Sejak saat itu, Diluo, kamu akan bertanggung jawab atas taring darah." Diluo melirik Disa dengan keterkejutan dan keterkejutan memenuhi matanya, lalu dengan tersenyum menurunkan tubuhnya dan memberi hormat kepada kakak laki-lakinya, dan berkata, "Disa yang terhormat, saudaraku tersayang, kamu harus tanpa khawatir. Dengan pimpinanku, Blood Fang hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat." Disa menarik napas dalam-dalam, meraih bahu Diluo dan berkata, "Saya harap begitu, Diluo, kamu harus ingat, taring darah terkait erat dengan kepentingan mendasar keluarga kita, kamu tidak bisa membuat kesalahan, bahkan kesalahan sedikit pun, apapun yang terjadi." Kemudian dia menjulurkan tangan kirinya dari lengan bajunya, menepuk rongga mata Diluo, yang telah dipotong oleh Ji Hao belum lama ini, dan berkata dengan suara rendah, "Ingat, karena aktuasi dan keberanianmu, kamu hampir terbunuh di hutan sialan ini sekali. Ini adalah pelajaran pertama yang Anda pelajari dari hutan Wastelen Selatan ini, Anda harus selalu mengingatnya." Kaus yang keras dan nyaring datang dari altar di kejauhan. Gelombang udara panas berwarna merah keemasan terlihat menyebar terus-menerus ke daerah sekitarnya. Gunung tempat Disa dan Diluo berdiri dihantam keras oleh gelombang udara panas. Potongan-potongan besar hutan dengan cepat dehidrasi dan layu, beberapa daun yang jatuh bahkan mulai terbakar. "Ayo pergi, kami agak terlalu mencolok dengan berdiri di sini." Disa meraih tangan Diluo dan dengan cepat pergi. Sambil berjalan, dia tidak berhenti menekankan betapa bagusnya klan Gagak Api. "Diluo, kamu harus ingat bahwa jika kamu ingin mencari nafkah yang baik di tanah primitif ini, menjarah kekayaan dan kemuliaan dari tanah ini, kamu harus berhati-hati dan berhati-hati. Sementara itu, jangan lupa untuk mengumpulkan informasi sebanyak yang kamu bisa. Misalnya, di antara makhluk-makhluk barbar dari klan Gagak Api, beberapa orang memiliki penglihatan yang aneh dan bagus, bahkan terkadang, dari jarak ratusan mil jauhnya, mereka dapat menemukan detail yang tidak dapat ditemukan oleh orang biasa," kata Disa serius. "Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, ketika tanaman ini tidak dapat menyembunyikan tubuh kita lagi, kita harus pergi secepat mungkin. Kamu harus ingat, Diluo, kita datang ke hutan Wastelen Selatan ini hanya untuk kekayaan dan kemuliaan, bukan yang lain. Untuk menjaga diri Anda tetap hidup, untuk menjaga para prajurit Blood Fang tetap hidup, harus menjadi prinsip pertama yang harus selalu Anda ingat setelah Anda menjadi pemimpin taring darah." "Ya, Diluo terus menanggapi. Dari waktu ke waktu, dia menoleh ke belakang dan melihat ke arah altar, mata bersinar dengan cahaya aneh. Disa kemudian berkata perlahan, "Aku benar-benar berharap aku bisa melatihmu lebih banyak selama beberapa tahun, lalu aku bisa pergi tanpa khawatir. Tapi saya tidak punya cukup waktu, karena saya tidak bisa melanggar perintah transfer yang berasal dari Bulan Darah.
Karena keluarga telah memilihmu, maka aku hanya bisa mempercayaimu dalam hal ini. Saudara-saudara dengan cepat meninggalkan gunung, turun dari sisi lain gunung dan bertemu dengan ratusan prajurit klan Jia, yang telah menunggu di lembah yang dalam selama ini. Kemudian pasukan diam-diam meninggalkan lembah tanpa mengganggu siapapun. Disa tidak menyadari bahwa Di Luo telah menoleh ke belakang dan melihat cahaya berapi-api di kejauhan, dengan hiruk-pikuk, bangga, dan kebencian yang mendalam memenuhi ketiga matanya. Bersambung.